Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beraneka ragam anugerah, beraneka ragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tak bisa satu persatu dari anugerah dan nikmat itu kita balas dengan ibadah kita apapun juga. Tetapi selayaknya seorang hamba yang mana Allah katakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah, kamu enggak bakal bisa ngitung. Tapi Allah tekankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu jadi hamba yang bersyukur, maka niscaya anugerah dan nikmat yang kuberi ku tambah. Tetapi jika kau kufur, arti kufur di sini tak tahu diri. Arti kufur di sini tak tahu untung. Arti kufur di sini tidak berterima kasih kepada yang Maha Memberi. Apa yang Allah katakan? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu jadi hamba yang tak tahu diuntung, kamu harus ingat bahwa siksaku amatlah pedih. Kalau kita pikir-pikir, kita ini banyak hutangnya pada yang Maha Memberi kita. Allah anugerahkan kepada kita nikmat, di antaranya Allah kasih kita kehidupan. Kehidupan yang kita punya hari ini bukan kehidupan yang hanya untuk kesenangan saja. Yang mana kebanyakan dari orang hidup yang dicari senang aja, happy aja, bahagia aja. Sehingga saat dia mencari kebahagiaan, kesenangan itu sampai-sampai membuat dia bahkan lupa bahwa hidupnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengejar kesenangan melupakan Allah itu sama dengan tak tahu diuntung. Itu sama dengan tak tahu terima kasih. Itu sama dengan orang yang kufur pada nikmat. Oleh karena itu, saat kita menyadari bahwa kita ni hamba yang dianugerahkan Allah berbagai macam nikmat, sudah sepatutnya sebagai seorang hamba kita ini menyadari bahwa amal kita ini jauh daripada amal yang bisa mengungkapkan dan membalas pemberian Allah kepada kita. Maka jangan pernah berpelit-pelit dalam berbuat amal soleh. Jangan kita menganggap telah banyak berbuat amal soleh. Jangan kita merasa begitu percaya diri kalau kita bahkan sudah cukup menjadi pribadi yang baik hidup di muka bumi ini. Hidup kita bukan maunya kita,
dan bukan kita jalanin sesuka hati kita. Tetapi hidup kita ada tuntunan di mana Allah utus kepada kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sosok Nabi ini diutus untuk membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yang mana Nabi ini diutus untuk menuntun dan membimbing kita bagaimana cara kita menjadi seorang manusia yang tahu untuk berterima kasih kepada penciptanya. Makanya Nabi memberikan kepada kita suatu contoh di mana beliau jelas-jelas mendapat jaminan dari Allah bahwa Nabi itu maksum, Nabi itu gak punya dosa, Nabi itu gak punya salah. Bahkan turun ayat yang menekankan sebagaimana yang sering kita baca di dalam ayatnya, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sampai situ dulu. Apa yang Allah katakan? Liyaghfira laka Allah. Allah ampunin dosa kamu Muhammad. Baik yang lalu yang datang. Apa Nabi punya dosa? Enggak punya dosa. Sudahlah dia tidak punya dosa, dikasih jaminan kamu akan diampuni kalaupun kamu berbuat dosa. Dimaafin. Dikasih jaminan bahwa pengampunan Allah sudah pasti ada untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata dalam riwayat datang Sayyidah Aisyah melihat Nabi setiap malam sholat dengan waktu yang tidak singkat. Tapi beliau sholat dalam waktu yang cukup panjang. Sampai-sampai membuat kakinya bengkak. Sholat apa itu? Kalau ibu-ibu biasa kaki bengkak kenapa? Hah? Kalau ibu-ibu umumnya kaki bengkak karena keliling pasar. Pergi sendal muat, pulang sendal sempit. Tapi kenapa sebabnya? Oh, ternyata setiap toko dimampirin. Dia rela berdiri dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi untuk kepuasan hatinya mencari kesenangan dunia. Muter, bengkak juga kakinya, tapi untuk alasan yang berbeda. Kita bisa bayangin, ibu-ibu yang pernah ngerasain kaki bengkak kayak gimana? Iya kan? Tetapi Nabi SAW, ini Nabi kita, mengalami kaki bengkak itu hampir setiap harinya karena panjang sholatnya. Tiap malam, sholatnya panjang, sampai buat kaki beliau bengkak, membuat istrinya Sayyidah Aisyah yang melihat keadaan dan situasi itu memberanikan diri untuk bertanya, duhai suamiku, apa yang membuatmu sedemikian rupa sampai kamu mau bersusah payah sholat dalam waktu yang panjang, padahal kamu itu orang yang dijamin Allah untuk tidak akan pernah punya dosa. Apa jawaban Nabi? Afalam akun abdan syakur? Duhai istriku Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Salatku yang panjang ini bukan salat meminta ampunan, bukan salat meminta suatu hajat, tetapi salatku yang panjang ini adalah salat ungkapan rasa syukurku akan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kapan kita salat 2 rakaat, emang kita khususin salat itu niatnya ungkapan rasa syukur kita sama Allah.
Seorang istri punya suami yang sabar menemani, setia menemani, dia sholat aja 2 rakaat di waktu tahajud, bukan cuman alhamdulillah ya Allah kau berikan dia untukku, bukan. Tapi dia memang sholat dengan niat bersyukur pada Allah, jodohnya adalah suami ini yang memang selama ini mendampingi, baik dari waktu tidak punya apa-apa sampai hari ini mungkin punya apa-apa. Syukur. Apalagi punya anak. Saat dianugerahkan Allah anak 1, 2, sampai mungkin anak kita sudah berhasil menjadi anak-anak yang berhasil, sukses dan lain sebagainya. Pernahkah kita sujud? Bukan sujud kita dalam sholat 5 waktu, tetapi kita mengkhususkan sholat, di mana sholat itu kita dedikasikan untuk ungkapan rasa syukur kita kalau Allah kasih kita anak-anak ini. Mungkin ada yang sudah pernah berbuat, mungkin juga belum pernah berbuat. Di balik itu semua, pernahkah kita mengerjakan sholat 2 rakaat dalam ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, selayaknya kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat ini diungkapkan oleh para ulama. Kalau ada di antara kita yang mau sujud di atas bara api, bahkan di depan Ka'bah, bain rukun yamani wa hajarul aswad, di antara rukun yamani, di antara hajar aswad, tempat paling mustajab mungkin dalam kita berdoa, kita sujud di depan Ka'bah, lalu kita letak di dahi kita bara api. Mau apa? Mau bersyukur karena kamu jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu gak akan bisa, tidak akan pernah bisa membalas jasa ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita, yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Tapi setidaknya kita gak perlu sholat di atas bara api, tapi sholat aja 2 rakaat dengan ungkapan rasa syukur, seraya kita berdoa, terima kasih ya Allah, kau lahirkan aku di tengah zaman yang mana zaman ini adalah zaman yang para pengikutnya ini disebut dengan pengikutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kita perlu melakukan itu. Kayaknya kita harus melakukan itu. Apalagi kalau kita tahu akan tingginya kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hadir dalam hidup maupun wafatnya, beliau tetap memiliki kemanfaatan untuk kita segenap para umatnya. Untuk kita segenap para umatnya. Hidup beliau memberikan keuntungan, tetapi wafat beliau juga memberikan kepada kita keuntungan, sehingga kita walaupun berjarak 1400 tahun, kurang lebihnya dari jarak hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih bisa ngerasain manfaatnya jadi umat Nabi Muhammad. Ada sebuah kisah, Bu. Kisah di mana seorang Utbi yang sedang duduk di sebelah kuburan Nabi. Ini kisah cukup populer karena Imam Nawawi, Imam Bukhari, dan para imam-imam lainnya mengutip kisah Utbi ini di mana di redaksi kitab-kitab mereka pada umumnya. Jadi kalau dibilang, ini kisah benar apa kagak? Nah itu yang nulis Imam Nawawi, yang nulis Imam Bukhari, yang nulis imam-imam terkemuka. Jadi kalau dibilang kisah ini benar atau tidak, kembalikan kepada para imam yang mencatat kisah itu di dalam redaksi kitab-kitab mereka.
Gitu ya. Oke. Apa yang tertulis? Katanya seorang Utbi satu ketika sedang duduk di sebelah makam Nabi. Beliau sedang asyik berziarah di sebelah makam Nabi. Tiba-tiba di tengah-tengah dia ziarah, kedatangan seorang lelaki yang tubuhnya terlihat kalau dia dari dusun, dari kampung, dari desa, dari pedalaman. Karena orang biasanya pedalaman desa punya ciri, bajunya, gayanya, penampilannya, itulah yang disebut dengan A'rabi. Gitu ya. Kalau kita suka dengar A'rabi, orang dusun nih, orang gunung yang datang ke makam Nabi, datang. Tapi apa yang terjadi, Bu? Pada saat dia datang ke makam Nabi, dia kutip ayat Allah yang bunyinya, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dia kutip ayat itu. Nanti saya ngomongin artinya. Setelah dia kutip, dia kemudian baca, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumahu fatuba min tibihan nalqa wal akamu nafsil fida'i li gabri anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu. Itu syair. Habis dia baca ayat itu, dia baca syair itu. Kemudian dia pergi. Dia ziarah makam Nabi, dia cuma baca itu. Dia pergi. Setelah dia pergi, ini tiba-tiba Utbi yang lagi duduk di sebelah makam Nabi, ngantuk. Ngantuk luar biasa. Tertidur. Pada saat dia tertidur, subhanallah, di dalam tidurnya Utbi bermimpi Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang ke dalam mimpinya Utbi seraya berkata, ya Utbi, wahai Utbi bangun, kejar itu orang dusun, datengin itu orang dusun, bilang sama orang dusun itu bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Susul itu A'rabi, katakan padanya bahwa dosa-dosanya semua telah diampuni oleh Allah. Terbangun A'rabi, Utbi terkejut dengan mimpinya yang Rasulullah datang, kemudian dikejar itu A'rabi. Orang dusun dikejar, dibilangin, barusan saya mimpi Rasulullah menitipkan salam padamu, katanya Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Datang pakai hati. Banyak orang datang bawa list doa panjang, gitu ya. Tapi belum tentu hatinya tertaut sama Nabi. Banyak orang datang mungkin ziarah juga ke makam Nabi, gitu mungkin ya. Tetapi saat dia mengutarakan ungkapan rindu dan lain sebagainya, hatinya belum benar-benar tertaut sama Nabi. Beda banget sama A'rabi ini. Doanya nggak panjang, bacaannya nggak panjang. Emang apa sih Ustazah yang dibaca? Ayat. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di dalam firman-Nya Allah menyampaikan, walau annahum,
Jikalau mereka ini siapa? Kita. Kalau mereka itu telah melampaui batas dari perbuatan dosanya yang begitu banyak, telah melampaui batas dari semestinya. Kalau kita bilang over limit dosanya. Betul-betul terlalu banyak dosanya. Lihat. Kemudian apa? Jauh. Sebanyak apapun dosa mereka, tapi mereka datengin engkau, wahai Muhammad. Mereka datengin kamu, wahai Muhammad. Fastaghfirullah. Di situ dia minta ampun sama Allah. Di mana minta ampunnya? Di situ saat dia datang ke Rasulullah. Minta ampun sama Allah saat dia datang kepada Rasulullah. Saat dia datang pada Rasulullah, Rasulullah mintain ampun buat dia di hadapan Allah. Lihat Bu, bukan mintanya kita. Mintanya kita yang diminta sama Nabi kita. Wastaghfara lahumur Rasul. Karena datang ke Nabi minta ampun kepada Allah, Nabi membantu doanya dengan Nabi yang memohonkan ampun untuk dirinya. Apa kata Allah? Kau akan jumpai aku adalah zat yang maha apa? Maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Ini janjinya Allah. Para ulama bilang, kita ini gak banyak uang bisa ziarah ke makam Nabi. Gak semua orang bisa ngerasain ziarah ke makam Nabi. Gak semua orang ketakdiran bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Gimana dengan yang gak sampai? Maka ulama bilang, kamu datang ke maulid Nabi, artinya kamu datang kepada Nabi. Kamu datang ke maulid Nabi, artinya kamu datang kepada Nabi. Maka saat kamu datang di maulid Nabi, ingat apa Bu? Ingat dosa. Ingat kalau kita punya banyak salah. Ingat kalau kita punya banyak khilaf. Ingat kalau kita ini punya banyak hal yang mungkin dulu kita banyak perbuat kesalahan. Di saat itu kita ingat, lalu kita mengadahkan tangan, ya Allah. Ya Allah, ampunin dosa hamba ini. Ya Allah, ampunin dosaku ini. Ya Allah, ampunin kesalahanku ini. Maka saat kita minta ampun itu, Rasulullah lihat. Di saat Rasulullah lihat itulah, Rasulullah kemudian meminta kepada Allah. Allahumma ghfir fulan. Ya Allah, ampunin dosanya fulan ini. Ya Allah, ampunin dosanya yang hadir ini. Ya Allah, ampunin dosanya yang duduk ini. Ya Allah, ampunin dosanya yang udah susah payah datang ke sini. Ya Allah, ampunin dosanya yang minta ampun di sini. Siapa yang ngomong? Nabi yang ngomong. Apa kata Allah? Ini bisyarah. La wajadullaha. Kau akan dapati Allah maha menerima setiap penyesalan hambanya. Dan Allah lagi maha penyayang. Tapi pintunya siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua saat datang ke maulid Nabi Muhammad, kita ini bukan cuma datang ke maulid, tapi asal tahu kita datang kepada Nabi. Saat kita datang kepada Nabi, maka yang paling utama yang perlu kita cerminkan adalah perlakuan kita yang harus baik di hadapan Nabi. Karena kuncinya Nabi. Yang punya hajat, yang punya doa, yang minta ampun, yang menyesali kesalahan-kesalahannya, yang minta dibukain pintu taubatnya, bahkan yang minta dimudahkan hajat-hajatnya. Ingat, bukan kita yang minta, tapi wasilahnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Dari wasilah itulah Allah buka pintu langit kita. Allah buka pintu langitnya dan Allah turunkan ijabahnya buat kita. Sehingga banyak dari orang yang sebelum datang ke maulid, tadinya dosanya banyak. Dosanya banyak. Tapi dia bisa pulang dari maulid, dosanya diampunin semua sama Allah. Ada yang mungkin sebelumnya datang ke maulid, dia belum jadi kekasih Allah. Dia hanya baru jadi hamba Allah. Allah belum cinta padanya. Allah belum melirik hatinya. Allah belum memberikan pandangan rahmat kepadanya. Tetapi saat dia duduk datang di maulid, maka dia pulang. Allah lirik hatinya. Allah pandang hatinya. Allah pandang permintaannya. Allah lihat dirinya. Allah lihat kesungguhannya. Dia pulang bisa menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekasih Allah. Ini tinggal kamu masuk, bagaimana menentukan kamu keluar akan bagaimana. Saat kau datang, kau bawa segenap kerendahan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita datang dengan penuh pengharapan bahwa kita paling butuh akan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pulang, semua apa yang kita harap, kita pulang akan dapat apa yang kita harapkan. Teringat betul seorang ibu yang mendidik anaknya untuk memiliki ikatan dengan Nabi dari sejak kecilnya. Dari sejak kecil ibu ini pengen anaknya itu punya hubungan sama Nabi Muhammad erat. Maka ibu ini melahirkan anak ini dengan harapan kelak anak ini akan menjadi seseorang yang besok menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Orang yang tentunya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ibu ini mendidik anak ini usianya baru muda, masih 4-5 tahun umurnya. 4-5 tahun balik aja belum. 4-5 tahun masih kecil. 4-5 tahun kalau kita lihat baru bisa apa sih? Tetapi tiba-tiba di usia belia itu, ibunya bilang begini, nak, kamu tuh bukan anak ibu. Anak kecil. Aku anak mama. Bukan, nak. Kamu bukan anak ibu. Aku anak mama. Bukan, sayang. Kamu bukan anak ibu. Aku anak mama. Nangis. Gak mau tahu, pokoknya aku anak mama. Kamu bukan anak ibu, nak. Aku anak mama. Kamu pengen jadi anak mama? Anak kecil. Jawabannya, mau, sambil nangis. Biasanya orang tua begini bercanda. Tapi ini orang tua gak bercanda. Ini orang ngomong serius. Kamu bukan anak, kamu pengen jadi anak mama? Mau. Kalau gitu, dari sekarang kamu harus banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Karena mama cuman pengen punya anak yang dia bisa mimpi Nabi Muhammad. Gimana caranya mama? Diajarin baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diajarin sholawat yang biasa. Anak itu hari-harinya sibuk. Karena kata, sebelum kamu mimpi Nabi, kamu bukan anak mama. Sholawat dibaca. Dia bilang, mama, aku belum mimpi Nabi. Baca lagi. Gimana biar cepat mimpi? Baca yang banyak. Dibaca dan terus dibaca. Anak kecil umur segitu gak punya dosa. Anak kecil umur segitu gak punya penghalang, hijab antara dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia belum berbuat dosa. Bahkan malaikat belum mencatat amal perbuatan dia. Apa yang terjadi?
tidak butuh waktu lama. Di tengah anak itu yang gak berhenti sholawat sama Nabi, tiba-tiba malamnya dia mimpi Nabi Muhammad datang. Diusap kepalanya, ya waladi, duhai anakku. Lihat Nabi panggil, duhai anakku, bangun, sampaikan salam pada ibumu, katakan kalau kau sudah bermimpi aku. Katakan bahwa kau sudah melihat aku dalam mimpimu. Salam sama ibumu, ya Allah. Ibu kalau didik anaknya cinta Nabi, ibunya jadi mulia. Ibunya jadi terhormat. Ibunya jadi dinilai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai buat titip salam pada ibumu, katakan kalau kau sudah bermimpi aku. Bangun anaknya dengan sukacita. Mama, mama, mama. Ada apa kata ibunya? Ra'aitun Nabi fil manam. Saya mimpi Nabi semalam. Nabi titip salam. Wahu yaqul, dia bilang, ana waladuh, saya anaknya dia. Bangun anakku, sampaikan salam pada ibumu. Kata bilang apa? Kau sudah melihat aku. Ibunya senyum. Tapi kamu belum anak ibu. Nah, bingung lagi anaknya. Gimana caranya jadi anak ibu? Kemarin katanya suruh mimpi Nabi. Iya nak, mimpi Nabi nak. Gimana wajahnya Nabi? Diceritain. Tidak kurang suatu pun dari apa yang disifatkan tentang wajahnya Nabi, benar dilihat sama tuh anak. Kata ibunya bilang apa? Tapi ibu pengen punya anak yang bukan cuma mimpi Nabi, tapi dia bisa betul-betul melihat ruhnya Nabi. Ibu hari ini jangan bingung lihat ruh. Ibu percaya sama setan. Ibu percaya sama kuntilanak. Ibu percaya tuh sama makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya. Kenapa untuk ruhnya Nabi Muhammad ragu? Kalau makhluk halus kita menganggap mata mampu melihat, apalagi ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bilang, ibu pengen punya anak yang bukan cuma mimpi Nabi, tapi dia bisa melihat langsung wujudnya ruh Nabi di mata dia, di depan matamu nak. Gimana caranya mama? Caranya banyakin lagi sholawatnya, banyakin terus sholawatnya. Kau akan lihat Nabi dengan matamu sendiri. Anak ini dibuat sibuk sama ibunya sama sholawat. Dibaca sholawatnya makin kenceng, dibaca sholawatnya makin banyak, sampai ja'al waqt, datang waktunya. Anak ini duduk di kamarnya, di usia yang masih muda demikian rupa. Rasulullah menjelma di hadapannya. Rasulullah masuk ke dalam biliknya. Rasulullah kemudian duduk di depan anaknya. Kemudian Rasul berkata, ya waladi, anakku, baligh salami ila ummuk. Titip salam lagi untuk ibumu. Katakan, kau sudah melihat aku langsung. Kau sudah melihat aku langsung. Betapa gembiranya hati sang anak. Dia lari keluar, dia panggil, ibu, ibu. Mama, mama. Ra'aitu nabiyya khadatan. Saya lihat Nabi secara terjaga. Betul-betul aku sedang tidak tidur. Nabi barusan tadi ada di dalam kamarku. Inni ra'aitu ala aini. Saya lihat langsung pakai kedua mataku ini. Ibunya senyum. Seraya berkata, al-an. Ini baru anaknya ibu. Ini baru anaknya ibu. Ini baru anaknya ibu. Dipeluk anaknya dengan erat. Tapi subhanallah, cerita gak sampai di situ. Anak itu sekali melihat Nabi, anak itu kecanduan. Kalau kita lihat anak kita hari ini kecanduan sama gadget karena rasa bahagianya.
Maka anak kecil yang dari kecilnya sudah bisa melihat Nabi Muhammad, dia akan lebih kecanduan daripada kamu lihat kecanduannya anak hari ini dengan gadgetnya. Tiap hari dia baca salawat. Kenapa? Pengen ketemu lagi sama Nabi, pengen lihat lagi sama Nabi. Dari sinus sohir, dari umur ini anak kecil, anak ini sudah punya kedudukan tinggi di sisi Nabi Muhammad. Magamnya makin hari makin tinggi, kedudukannya makin hari makin tinggi. Siapa dia, Bu? Birasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi birasulillahi wal badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi. Ibu tahu qasidahnya? Al-Badawi ini nama orang. Syekh Ahmad Al-Badawi. Dia tumbuh besar dari pengaruh ibu yang luar biasa. Anaknya dicetak bukan hanya jadi anak yang sukses dalam perkara dunia, tetapi anaknya dari kecil punya kedudukan ngelihat Nabi dengan mata. Bukan dari mimpi, tapi dengan mata. Makamnya makin hari makin tinggi. Beliau bahkan menjadi lantunan syair, solawat yang kita baca untuk tawassul. Apa tadi bacanya? Bi Rasulillahi wal Badawi. Dengan Rasul dan Al-Badawi. Warijali min Bani Alawi. Dan para orang-orang saleh dari kaum Bani Ba'alawi. Salaku fi manhajan nabawi. Mereka yang berjalan di manhaj, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipakai buat tawassul. Bi Rasulillahi wal. Saya ziarah ke makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi di Mesir. Beliau dikubur di Mesir. Waktu kita turun ke makamnya, demi Allah, saya kayak nginjekin kaki saya di Madinah. Hawanya beda. Saya bilang, ini kota apa? Kenapa kota ini beda? Pasti ada sesuatu yang beda di sini. Makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Kita masuk, datang ziarah, layaknya ziarah pada umumnya. Tapi tahu apa yang bikin beda? Ternyata di makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi, persis di sudut ruangan itu ada telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita merasakan, ya Allah, kalau orang emang dari hidupnya udah dekat sama Nabi, bahkan wafatnya pun akan selalu didekatkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Bayangin. Bahkan Imam Ahmad Al-Badawi ini dikenal, kalau kemana-mana dia selalu tutup wajahnya dengan tudung. Kalau dia duduk ngajar, wajahnya akan ditutup dengan tudung. Kenapa? Karena gak banyak orang yang sanggup melihat pancaran sinar dari wajahnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Wajah anak yang dari kecil mandang wajahnya Nabi Muhammad. Dari kecil terbiasa matanya ngelihat Nabi Muhammad. Gimana dengan anak-anak kita? Apa yang kita ajarkan sama anak-anak kita? Mau kita banggakan apa diri kita di hadapan Nabi kita? Anak-anak kita hari ini pintar dengan TikToknya. Dia pintar dengan Instagramnya. Dia pintar bagaimana bergaya dengan gayanya. Di mana anak-anak kita yang hari ini mengenal akan sosok nabinya? Karena caramu mengenalkan Nabi
terhadap Nabi untuk mereka adalah kamu yang sedang juga mengenalkan dirimu kepada Nabi Muhammad. Anak-anak yang kau titipkan di pesantren, yang kau didik, mereka didikan Nabi Muhammad. Nabi bukan hanya melihat anaknya, tapi yang Nabi lihat ini ibunya. Di balik anak ini terdidik, ternyata yang paling pertama dilihat oleh Nabi, ibunya yang berhasil hari ini, di zaman ini, mendidik anaknya dengan didikan nabawi, dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur punya Nabi Muhammad. Kita beruntung punya Nabi Muhammad. Kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita juga kepengen, bukan cuma keberuntungan kita rasa, tetapi kita mau apa, Bu? Kita mau diri kita bukan cuma jadi orang yang beruntung, tapi kita jadi orang yang buat bangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cukup kita tahu Nabi pengen banggain kita di hadapan para nabi lainnya. Nabi mau banggain kita di hadapan para nabi lainnya. Saat Nabi mau banggain kita, amal apa yang udah kita punya? Ungkapan rasa syukur apa yang sudah kita ungkapkan kepada Allah dengan rasa syukur yang kita punya? Maka saat kita duduk di maulid Nabi, kesempatan Nabi memandang kita, kesempatan Nabi memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita, kesempatan Nabi memintakan kepada Allah akan doa-doa kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Jangan pernah berharap kau masuk dari pintu ke maulid, keadaanmu masih sama saat kau keluar dari maulid. Tidak, masuk dari pintu itu, kau harus keluar dari pintu yang sama, tetapi keadaanmu telah berubah, keadaanmu telah berbeda, keadaanmu sudah menjadi orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaanmu yang dosa-dosanya telah diampuni Allah, keadaanmu yang semua harapannya telah dimintakan melalui Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua pengen bukan cuma jadi umat yang beruntung, tapi jujur harapan kita pengen jadi umat yang ngebanggain Nabi Muhammad. Kita pengen besok bukan kita yang hanya meminta uluran tangan Nabi Muhammad, tetapi kalau bisa tangan kita pun bisa kita ulurkan untuk menolong daripada umatnya Nabi Muhammad. Ibu Habib Umar pernah ditanya, Bib, gimana caranya kita ini punya ikatan batin yang kuat denganmu, atau ikatan batin yang kuat dengan Rasulmu? Habib Umar jawab, kalau saya mah orang biasa sekelas Habib Umar, tapi kalau kamu mau punya ikatan batin dengan kita, kamu ingin punya ikatan batin dengan Nabi, maka kuncinya adalah bagaimana perhatianmu terhadap ajaran Nabimu. Kamu sudah belajar, kamu sudah duduk di majelis, kamu sudah membela ajarannya, kamu sudah ikutin syariatnya, maka itulah yang menentukan seerat apa talimu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah semua yang hadir di sini, semua yang duduk di sini, berkat wasilahnya Hajah Siti Rohayah beserta keluarga besar Assegaf Tangerang, dan juga tentunya berkat wasilahnya Ibu Aini Suci, mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan mendatangkan kebanggaan di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya untuk kita semua yang hadir, gak ada yang pulang dari sini kecuali dosa-dosanya telah diampuni. Maka di sini kita minta, ya Rasulullah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam firman-Nya, yang datang kepadamu memohon ampun kepada Allah melalui pintumu, kau pasti akan memohonkan ampun untuk yang meminta ampun itu. Maka ya Rasulullah, mintakan ampun untuk dosa-dosaku,
Mintakan ampun untuk kesalahan-kesalahanku. Bahkan ku mintakan ampun untuk kesalahan anak keturunanku. Ku mintakan ampun untuk kesalahan orang-orang yang kucintai dalam hidupku. Ku mintakan ampun untuk kesalahan kedua orang tuaku. Ku hadirkan mereka semua di sini melalui pintu-Mu ya Rasulullah. Mohonkan ampunan dosa-dosaku di hadapan Allah, agar Allah yang punya nama yang maha pengasih, yang maha menerima taubat, menerima semua dari permohonan kita, agar tidak seorang pun pulang dari sini kecuali dosa-dosanya telah Kau ampuni ya Allah. Dosa-dosanya telah Kau gugurkan ya Allah. Keadaannya telah Kau perbaiki ya Allah. Allahumma ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Ya Rabb, wahai Zat yang mengubah setiap keadaan, ubah keadaan kami semua menjadi keadaan yang jauh lebih baik lagi ya Allah. Akhlak kami menjadi akhlak yang lebih baik lagi ya Allah. Budi pekerti kami menjadi lebih baik lagi ya Allah. Jangan lihat dosa mata ini ya Allah. Jangan lihat dosa telinga ini ya Allah. Jangan lihat dosa lisan ini ya Allah. Jangan lihat dosa hati ini ya Allah. Jangan lihat dosa anggota tubuhku ini ya Allah. Namun lihatlah hari ini kami datang kepada pintu kekasih-Mu Rasulullah. Di sini kami meminta dan mengiba kepada melalui pintunya Rasulullah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, dan pererat tali antara kami dengan Nabi kami Muhammad ya Allah. Buat tali ini semakin kuat agar tidak ada seorang pun dari kami terlepas dari tali Nabi Muhammad ya Allah. Kami minta kepadamu dari pintu Nabi Muhammad di maulid ini ya Rabb, kabulkan semua hajat-hajat kami. Iringi juga ya Rabb anak keturunan kami. Iringi juga ya Rabb pasangan hidup kami. Iringi juga ya Rabb orang tua kami. Iringi juga ya Rabb saudara-saudara kami. Iringi juga ya Rabb seluruh orang-orang yang kami sayangi. Ya Rabb, jangan lepaskan mereka dari tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan surat Musahibatul Hajjah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikabulkan semua daripada hajat. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih untuk segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.